Kata sambutan oleh Inspektur Upacara. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Letnan Kolonel CPL Purnawirawan I Ketut Sumandi, para peserta upacara, serta hadirin sekalian. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 16 Maret 2017, kita bersama-sama berada di krematorium Rumah Sakit Sentral Medika Cibinong untuk melaksanakan upacara perabuan jenazah secara militer. Almarhum Letnan Kolonel CPL Purnawirawan I Ketut Sumandi yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di RSCM karena sakit. Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa, dharma bakti serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Kepergian almarhum sungguh sangat mengejutkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya, kita harus dapat menerima secara ikhlas karena kepergian almarhum adalah sudah keputusan dan kehendaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya selaku Inspektur Upacara dan selaku pribadi menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran, dan bimbingan serta perlindungannya kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan kepergian almarhum, kita semua telah kehilangan seorang putra bangsa yang baik, yang selalu memegang teguh setiap prinsip-prinsip perjuangan, setia kepada negara, dan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu semua yang dilakukan almarhum semasa hidupnya, terutama saat beliau mengemban tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan, sangat bermanfaat untuk disuri tauladani bagi kita semua yang masih hidup dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Di sisi lain, kami menyadari bahwa almarhum sebagai manusia biasa, semasa hidupnya juga tidak luput dari segala kekhilafan dan kealpaan. Oleh karena itu, saya mengajak para hadirin sudilah kiranya melapangkan dada untuk memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya. Akhirnya, marilah kita semua mendoakan almarhum semoga kesalahan dan kekhilafan serta dosa yang ada pada almarhum diampuni dan arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Kata sambutan dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Made Warga. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Letnan Kolonel CPM Muzakir selaku Inspektur Upacara beserta seluruh jajaran TNI Angkatan Darat yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu pengurus Banjar Mertasari yang kami hormati, juga yang terhormat seluruh ketua Tempek Banjar Mertasari Rempua, semeton dari Tempek Banjar Bekasi yang juga kami hormati, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mewakili keluarga izinkan pada pagi hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih
atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang turut serta memberikan doa dan menyaksikan daripada acara kremasi atas meninggalnya keluarga kami, yaitu Letnan Kolonel Purnawirawan Ketut Sumandi. Tentu pada kesempatan hari ini juga kami ingin menyampaikan, semasih beliau bersama-sama kita, tentu barangkali ada perbuatan beliau, perkataan, ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, tentu kami tidak akan berpanjang lebar untuk menyampaikan sambutan ini. Sekali lagi atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, doa yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala perhatian Bapak Ibu sekalian, doa yang diberikan mendapatkan anugerah atau waranugraha dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Wase. Demikian yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan keluarga kami, Bapak Ketut Sumandi, dapat menyatu ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase. Demikian kami akhiri. Om Santi 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 Om. Pasukan disiapkan. Pasukan lepas sangkong. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara perabuan jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Keluarkan. Upacara perabuan jenazah selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara dan dimohon untuk menyerahkan bendera merah putih beserta teks apel persada kepada istri atau keluarga almarhum. Komandan upacara dapat membuarkan pasukannya. Keluarga dan hadirin dapat menyesuaikan. Atas nama Komandan Garnison Tetap 1 Jakarta mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Coba ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2. Masih ya? Ya. Ya. Turun dikit deh, turun dikit deh.
Terus dulu, ben ulek kuri malu. Dari belakang tadi, dari belakang lagi. Nanti baru dari samping. Terus bengkelu. Cucu-cucunya, anaknya, mantunya. Nah, kalau udah 3 kali baru dari samping lodang. Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Baik, Bapak Ibu Dharma yang tidak kebagian tempat. Berempat kiri kanan nih. Boleh, lebih boleh. Perempuan boleh. Ngadep ke depan, ngadep ke depan sana, ngadep ke depan. Semua ngadep ke sini, ngadep sini, ngadep ke saya. Posisi ngadep ke saya. Tekan. Biar dapat tekan. Silakan dibantu Bapak. Balas kiri kanan, mundur sedikit. Silakan keluarga makin kesuluk dulu, kesuluk. Masuk. Anaknya masuk, bukan lagi. Dari dia. Ya ini beri dua kan, rumah bulunya. Dari ibu, Pak Alpen, terus anak cucu. Ayo, lanjut. Ke kiri. Boleh ke kiri. Kiri dia. 3 kali nih. Terus ke belakang. Terus. Oke. Terus 3 kali ya. Semua nanti terakhir yang ketiga terakhir baru dipegang di tengah-tengah. Ingat ya, kalau udah 3 kali nanti kena gigi mengangkatnya. Satu 3 kali, ya nanti masuk di sana. 1 kali. Udah 3 kali. Oke, sekarang masuk sini ke tengah sini, pegang sini, ada. Mau dibantu lagi. Oke, sekarang udah 3 kali di depan. Oke, ini sudah. Tempat di depan aja. Terus 3 kali muter di depan, 3 kali muter di depan.
almarhum yang hormat kami sebut namanya, Tuan Iketut Sumandi. Selamat datang di Krematorium dan Rumah Bus Sentra Medica. Kami selaku direksi dan staf yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan turut berkacita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan mengantarkan kekasih kita, almarhum yang kami sebut dengan hormat namanya. Keluarga dan Bapak Ibu, kami persilakan dulu kembali. Berbicara dari prosesi kremasi telah berjalan dengan baik, dan prosesi kremasi akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Kami atas nama direksi dan seluruh staf yang bertugas pada siang hari ini menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah menyampaikan kepada kami untuk melaksanakan almarhum kembali. Bapak Ibu Mas Dharma Pemelinsir terhormat yang pada hari ini hadir bersama-sama mengikuti perabuan Sang Palatre Bapak Ketut Sumandi. Pada kesempatan ini kami mohon dari pihak Palisade Hidudharma Tangsel mewakili keluarga untuk bisa memberikan sedikit wacana sambutan kepada umat yang hadir pada saat ini. Untuk itu waktu kami persilakan. Ibu bapak yang hormati, Om Swastiastu. Puji syukur atas karunia Yesus yang Widiwasa. Berkat bagiannya kita dapat berkumpul di sini dengan suasana yang akrab, menyambut raya, gotong royong untuk menyaksikan
upacara pengambilan kerayaannya dari Bapak kita tercinta Bapak Letkol Sumandi. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini hadir Bapak Prabu yang kami hormati, pimpinan kita, pelana istri yang kami sucikan. Di sini juga ada organisasi-organisasi Hindu dari PSN Pusat yang kami hormati, PSN dari Provinsi Banten, PHDI Provinsi Banten, Pak Kriastaya dari PHDI Kota Tangsel, dari IPHB Ikatan Pemuda Hindu Banten, Prada, yang lihat juga dengan WHDI Wanita Hindu Dharma Indonesia Banten, dari sebagian besar Banjar Margasari, Sematang Sakit Bali, Astukara, kita bisa berkumpul di sini. Kami dari PHDI Tangsel dengan umat 26.000 orang ikut berduka cita Bapak Sumandi. Semoga Bapak Sumandi dengan doa kita, arwah beliau amorena asintia satu dengan para Ahmad dan keluarga yang ditinggalkan. Beliau ada 3 anak, 5 cucu nih. Melanjutkan cita-cita Pak Letkol Sumandi dan terus menyambung raya di Tangsel, di Banjar Margasari, Provinsi Banten dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai. Bapak sekalian, Pak Sumandi setahu tiang ini dapat kita katakan generasi kedua dari Pura Margasari. Umur beliau 76 tahun. Di atas beliau ada Pak Wayan Metre, Pak Suryadi, hadir yang lihat sepuh-sepuh yang merupakan angkatan pertama. Yang ini angkatan ketiga lah katakan yang datang ke Jakarta tahun 80-an. Beliau lah yang menyarankan kita untuk ikut menyambut raya di Banjar Margasari bersama waktu itu usia-usia sekarang sudah mencapai 40 sampai 50 juga nih, 50 sampai 60 ampun lengser juga nih. Sekarang para ketua TMP sudah berusia antara 40 sampai 50. Begitulah regenerasi kenangan kita sama Pak Sumandi ini sangat banyak di Banjar. Ini dalam sedikit kita mensitir ajaran Weda kita di baik kedua Trisandya kita. Om Narayana Evedam Sarvamya Pusta Yasdevoya Niskalo Nirjano Nirvikalpo Niraksata Sudodewa itu Narayana Nadityo Astika. Semua yang ada di dunia ini dan yang akan ada di dunia ini akan kembali kepada Itu adalah Maha Suci, Maha Gaib, Maha Esa, Maha Esa. Sama sekali tidak ada Tuhan. Nah, bagi keluarga tidak usah sedih lagi. Kita semua akan kembali. Mungkin juga yang bisa disampaikan dari pihak internasional. Semoga dalam beliau diberikan kelapangan menuju yang Maha Kuasa. Nanti yang sampaikan para santi. Om Santi Santi. Sekali lagi, ibarat saya tulus ikhlas telah secari rekaman studi kami mewakili jasa kita yang saya turut berduka cita. Semoga sang palakri sang payon sekar amoring hati dia moksata menjaga kita. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma. Selanjutnya karena ini prosesi kremasi berjalan 2 jam, nanti tetap tim kirtan akan melantunkan. Kemudian ada nanti sebentar lagi ada wardana wacana terkait dengan proses yang kita laksanakan, sehingga antara perkara bicara dengan tadu itu bersinergi, sehingga kita hadir pada saat ini juga mendapatkan pencerahan tentang apa yang kita laksanakan. Dan nantinya setelah dalam wacana keluarga sudah menyiapkan prasada oleh keluarga desa ada yang sakwik,
yang vegetarian sudah disiapkan oleh tim. Silakan menyesuaikan. Bapak Ibu Mas Dharma, demikian bisa kami hantarkan. Selanjutnya sesuai dengan acara. Baik, kalau gitu udah mau ucapin mohon langsung supaya nyambung, habis itu baru nanti kita istirahat prasada. Silakan pada Adit Prabu, silakan. Dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pesan-pesan Dharma atau mutiara-mutiara Weda yang adalah warisan leluhur-leluhur kita sejak dari Bharatawarsha hingga penyebarannya hingga ke Indonesia dan terpelihara dengan apik dan baik menurut para atau aduron sehingga para brahmana kita baik di Bali maupun yang di India, baik dari Saiwa maupun Vaishnava maupun dari Bauddha atau Sogata. Upas Dharma yang berbahagia atau sedikit terharu di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hayasir Sadas. Saya adalah salah satu pujari di Ashram Pasar Baru Jakarta Pusat. Di sini kami dengan tim Kirtan ingin mengantarkan dan sekaligus melayani para penyembah Tuhan atau pelayan Tuhan yang sangat dicintai oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. Yang terhormat, yang kami sucikan kepada para pinandita, kepada para brahmana Vaishnava dari ISKCON, kepada yang terhormat kepada Bapak PHDI, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu beserta keluarga Pak Ketut Sumandi. Dalam hal ini saya ingin mengangkat salah satu tradisi kita yang belum banyak diketahui oleh umat terutama di Indonesia sebagaimana dalam tradisi Vaishnavisme. Umat Dharma yang berbahagia, kalau kita flashback lagi ke kemarin, begitu juga dengan keluarga, kita membacakan kitab suci Bhagavad Gita dari bab 2. Itu ada 72 sloka. Bab 2 tersebut menjelaskan tentang ringkasan dari ajaran Bhagavad Gita. Apa itu Bhagavad Gita? Bhagavad Gita itu adalah intisari dari seluruh Upanishad. Ada 1108 Upanishad, kemudian dibagi lagi menjadi 108 Upanishad, dibagi lagi menjadi 18 Upanishad, kemudian ada satu Upanishad yaitu Isa Upanishad. Bhagavad Gita adalah intisari dari ajaran Upanishad, maka disebut sebagai Gita Upanishad. Sangat merupakan suatu pengujuran sekali apabila di hari-hari tertentu, baik itu hari raya, hari kematian, ataupun hari-hari ulang tahun ataupun apapun, pembabaran pembacaan kitab suci harus dilakukan. Karena di dalam kitab Mahatmya dikatakan bahwa mereka yang mendengar atau membaca kitab suci Weda atau terutama Bhagavad Gita akan disucikan, baik secara fisik, secara mental maupun secara spiritual. Nah, setelah kemarin kita melakukan pembacaan Bhagavad Gita, karena menurut tradisi Weda selama beliau belum dikremasi seperti itu, beliau masih ada di situ karena masih tersambung dengan Suratman, benang Atman di situ. Nah, beliau di situ makanya kita membacakan Bhagavad Gita merupakan pengetahuan rohani. Sri Krishna mengatakan Raja Widya, Raja punya pengetahuan ini adalah pengetahuan dari semua raja. Ini adalah raja dari semua pengetahuan Weda, merupakan ajaran rahasia. Mengapa dikatakan sebagai ajaran rahasia? Karena Bhagavad Gita menjelaskan dan menguraikan tentang hubungan kita sang Atma dengan Tuhan yang Maha Esa, tentang Brahman atau tentang Bhagawan, tentang Tuhan, tentang Atma, tentang alam semesta, tentang karma dan juga tentang waktu atau kala. Umat Dharma yang berbahagia, dengan membacakan kitab Bhagavad Gita tersebut, maka sang Atma yang masih terbungkus oleh Raja Mayakosa, yang masih dibelenggu oleh Tribuna, yang belum terbebaskan, maka dia disadarkan melalui pembacaan kitab suci Weda Bhagavad Gita tersebut, sehingga dia mendengarkan melalui pembacaan Bhagavad Gita, sehingga dia mengerti apa yang harus dia lakukan setelah beliau itu akan bereinkarnasi kembali ke dunia material ini. Sangat-sangat jujur sekali. Sehingga harapan kita dari pembacaan tersebut, beliau akan mengetahui
mengetahui atau menginsafi diri sejatinya, tidak terbelenggu lagi dengan tribunan, satwa, prajas, dan tamas, tetapi tatarannya adalah Brahma buta pada tataran kesadaran Tuhan. Seperti itu. Kemarin saya berbicara dengan salah satu saudara keluarga almarhum Bapak Bayu, mengatakan bahwa beliau meninggal di pelukan sang istri dengan Om Namah Shivaya. Itu sangat-sangat jujur sekali. Di mana ada kata Om dikatakan di dalam Bhagavad Gita, maka dia akan mencapai tempat tinggalku yang tertinggi. Para maha. Dikatakan Sri Krishna seperti itu. Inilah jaminan bagi mereka yang insaf, yang senantiasa ingat kepada Sang Yang Widi, kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Seperti itu. Umat sedharma yang berbahagia, setelah sudah membaca Bhagavad Gita, kemudian kita kirtan. Kirtan artinya memuji nama suci Tuhan. Beliau dihantarkan, diiringi dengan kirtan agar dia insaf, dia ingat. Di dalam Srimad Bhagavatam dikatakan bahwa Srawana Kirtana Wisnu Smaranam pada Sewanam. Hal yang paling utama adalah mendengar, karena sang roh itu menurut Upanishad itu beliau hanya bisa mendengar saja, tidak bisa berinteraksi dengan kita karena alamnya sudah beda. Karena beliau itu biasanya sudah pasif atau meninggal seperti itu, tetapi masih terhubung di situ. Maka pendengaran itu beliau masih bersifat aktif seperti itu, karena masih disuguhi oleh mana, ego atau ahangkara, dan juga winyana. Seperti itu. Itulah yang membungkus badan dari kata karana sarira atau atma, seperti itu. Sehingga beliau selalu mengingat tentang lila-lila Tuhan atau nama-nama suci Krishna, seperti itu. Kemudian tadi prosesi penyucian dari badan wadah, kemudian di dalam skanda